Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Muhammad Bahauddin S.Hum M.Hum selaku dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Kutub dan sedulur PAIA yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Ika Maulidatul Alfi, NIM 2010110008. Langsung saja, di sini saya akan mempresentasikan metode pendidikan tanya jawab hadis Abu Dawud nomor 285. Latar belakang tanya jawab adalah suatu teknik untuk memberi motivasi agar bangkit pemikirannya untuk bertanya. Metode tanya jawab seringkali dikaitkan dengan kegiatan diskusi, seminar, dan kegiatan ilmiah lain yang di dalamnya terjadi proses tanya jawab. Meskipun terdapat perbedaan pada pelaksanaannya, pada dasarnya dalam beberapa kegiatan ilmiah tersebut memiliki persamaan, yaitu sama-sama terjadi proses tanya jawab untuk bertukar pengetahuan dan informasi yang dirasa belum jelas. Metode tanya jawab dalam dunia pendidikan merupakan salah satu metode pembelajaran konvensional yang sering digunakan dalam proses belajar mengajar di kelas. Selain metode ceramah dan metode diskusi, dapat diketahui bahwa Nabi Muhammad SAW juga menggunakan metode tanya jawab dalam memberikan pengajaran kepada para sahabat. Berikut ini penulis mencoba meneliti atau membedah hadis yang berkenaan dengan metode pendidikan, yaitu tanya jawab. Dalam kesempatan ini penulis mengutip dari hadis Abu Dawud nomor 285. Yang selanjutnya yaitu pembahasan. Yang pertama, kritik historis. Hadis Abu Dawud nomor 285. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Nasr bin Asimin Antaqiyu, hadatsana Muhammad bin Su'aibin, ahbaroni al-Auza'iyu annahu balaghahu an Atha ibni Abi Rabahin annahu sami'a Abdullah ibn Abbasin qala asaba rajulan jurhun fi ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam thumma ihtalama fa umira bi i'tisali fa'tasala famata fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala fatalahum wallahu alam yakun syifa'ul ayyi suwala. Artinya, telah menceritakan kepada kami Nasr bin Asim al-Ataki, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Su'aib, telah mengabarkan kepadaku al-Auza'i bahwa telah sampai kepadanya dari Atha bin Abi Rabah bahwasanya dia mendengar Ibnu Abbas berkata, ada seseorang terluka pada masa Rasulullah SAW, kemudian dia bermimpi junub, lalu dia diperintahkan untuk mandi, maka dia mandi dan meninggal. Kejadian ini kemudian sampai kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda, mereka telah membunuhnya, semoga Allah membunuh mereka. Bukankah obat dari kebodohan adalah bertanya? Dari hadis di atas terdapat urutan sanad sebagai berikut: Abdullah bin Abbas, Atha bin Abi Rabah, Abdurrahman bin Amru, Muhammad bin Su'aib, Nasr bin Asim. Yang selanjutnya kajian eidetis. Yang A, kajian linguistik. Dalam matan hadis Abu Dawud nomor 285 yang berbunyi alam yakun syifa'ul iyi su'ala, terdapat kajian balaghah berupa adat istifham yang bermakna takrir
atau merendahkan, yaitu hamzah pada lafadz alam. Istifham bermakna tahrir ini bertujuan untuk merendahkan atau menghina derajat. Kalimat istifham yang diucapkan Rasulullah SAW pada hadis tersebut berfungsi agar para umat Islam ketika dalam mengambil keputusan harus bertanya kepada orang yang lebih mengetahui atau paham dalam bidangnya. Yang B, kajian tematis komprehensif. Kajian ini mempertimbangkan teks-teks hadis lain yang memiliki tema serupa, baik berupa lafadz maupun maknanya. Berikut ini hadis yang serupa dengan hadis Abu Dawud nomor 285. Yang pertama, hadis riwayat Sunan Abu Dawud nomor 284. Yang kedua, hadis riwayat Sunan Ibnu Majah nomor 565. Yang ketiga, hadis riwayat Musnad Darimi nomor 745. Hadis yang terakhir, hadis riwayat Musnad Ahmad nomor 2898. Yang C, kajian konfirmatif. Kajian ini mengkonfirmasi makna hadis dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Dalam hal ini berdasarkan hadis yang dibahas di atas, yaitu hadis Abu Dawud nomor 285 dengan beberapa ayat Al-Quran, yaitu surat An-Nahl ayat 43, surat Al-Anbiya ayat 7, surat Al-Furqan ayat 59, dan surat Yunus ayat 194. Analisis historis. Hadis ini menceritakan ketika berada dalam perjalanan, Jabir bin Abdullah melihat sekelompok orang sedang berkerumun. Salah seorang dari mereka terkena batu di kepalanya hingga retak entah kenapa. Di malam harinya, pria ini mimpi atau istihlam. Keesokan harinya bertanya dia kepada teman-temannya, apakah ada keringanan baginya untuk bertayamum? Tidak, kami dapati bagimu keringanan atau ruksyah, sedangkan kamu masih mampu menggunakan air, jawab teman-temannya. Dengan polos, pria itu pun mandi, yang mengakibatkan lukanya yang teramat parah sehingga menyebabkan kematiannya. Sepulang dari perjalanan itu, Jabir bin Abdullah pun mengadukan kejadian tragis itu kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi berkata, mereka telah membunuhnya, semoga Allah membunuh mereka. Tidaklah mereka bertanya jika mereka tidak tahu. Sesungguhnya obat dari kebodohan adalah bertanya. Sebenarnya dia cukup bertayamum dan atau membalut lukanya dengan kain perban, lalu mengusap di atasnya dan membasuh anggota badannya yang lain. Analisis generalisasi. Hadis ini menerangkan bahwa seseorang tidak seharusnya bertanya kepada orang yang tidak tahu. Bertanyalah kepada seorang ahli yang mengetahui agar kebodohanmu tidak membahayakan. Bertanya membuat kebodohan yang melekat dapat disembuhkan. Sebab itu menurut Ibnu Qayyim, obat ketidaktahuan adalah bertanya kepada ulama yang memiliki kebijaksanaan dalam berfatwa. Makna bertanya dalam hadis Abu Dawud nomor 285 sama kaitannya dengan metode tanya jawab dalam dunia pendidikan. Metode tanya jawab merupakan suatu cara mengajar di mana seorang guru mengajukan beberapa pertanyaan kepada peserta didik tentang bahan pelajaran yang telah diajarkan atau bacaan yang telah mereka baca sambil memperhatikan proses berpikir di antara peserta didik atau sebaliknya. Metode tanya jawab seringkali dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam memberikan pengetahuan kepada para sahabat, dan hasilnya juga para sahabat mampu untuk memahaminya. Kritik praksis. Hadis Abu Dawud nomor 285 di atas menjelaskan bahwa ketika terjadi permasalahan baik persoalan agama atau yang lainnya, bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan mendalam mengenai bidang tertentu agar tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusannya. Dalam kritik praksis ini, penulis mencoba mengaitkan tentang situasi yang kini terjadi. Kesuksesan belajar siswa tidak hanya tergantung pada inteligensi anak saja, akan tetapi juga tergantung pada bagaimana guru menggunakan metode yang tepat dan memberinya motivasi. Dengan adanya
Metode tanya jawab membuat siswa lebih aktif bila dibanding dengan metode ceramah yang bersifat monolog. Dengan metode ini, siswa dilatih untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada, sehingga ketika mereka sedang menghadapi suatu permasalahan, mereka dapat menyelesaikan permasalahan dengan baik. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Salah satu hadis Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan pendidikan yaitu hadis yang diriwayatkan Abu Dawud nomor 285 yang menjelaskan bahwa seseorang tidak seharusnya bertanya kepada orang yang tidak tahu. Bertanyalah kepada seorang ahli yang mengetahui agar kebodohan tidak membahayakan. Menurut Ibnu Qayyim, obat ketidaktahuan adalah bertanya kepada ulama yang memiliki kebijaksanaan dalam berfatwa, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzakari in kuntum la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Artinya, dan kami tidak sebelum kamu kecuali orang-orang lelaki yang kami beri kepadamu mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Quran Surat An-Nahl ayat 43. Yang pada intinya Allah memerintahkan seseorang yang tidak tahu awam adalah beranak mereka atau orang berilmu, dan tugas orang bertanya kepada ahli ilmu. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan atau tutur kata yang salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.